Tribuners, kita jumpa lagi dalam wawancara khusus kami Tribun Jabar. Kali ini kami membahas kasus yang sangat fenomenal, sangat menyita perhatian publik, yaitu vonis mati terhadap Heri Wirawan yang dijatuhkan pengadilan tinggi beberapa waktu yang lalu, 3 hari yang lalu tepatnya. Nah, kali ini kami akan berbincang dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Bapak Asep Mulyana. Beliau akan banyak bicara tentang mengapa tuntutan hukuman mati. Selamat pagi Pak Asep, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami di Tribun Jabar untuk wawancara tentang kasus vonis mati Heri Wirawan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama Pak, kasus ini cukup menghebohkan publik, bahkan sampai kemarin kami tahu bahwa kasus ini sudah juga dibahas di media-media asing. Antara mereka menyoroti ini kasus asusila pertama yang mendapat vonis mati. Bagaimana komentar Pak? Baik, terima kasih ya. Jadi perlu saya sampaikan, ini bukan hanya perkara asusila. Ini perkara kekerasan seksual terhadap anak-anak yang domainnya itu berada dalam ranah pendidikan, pondok pesantren. Kalau tadi dikatakan fenomenal, bisa jadi iya. Mengatakan demikian karena terdakwa atau pelaku ini melakukan tindak pidana ini atau kejahatan ini itu dilakukan di tempat-tempat yang selama ini kita anggap sebagai tempat yang aman Ya, bagi anak-anak, tempat pendidikan agama, apalagi menggunakan simbol-simbol agama. Ya. Tentu setiap orang, setiap dari kita semua pasti menganggap pendidikan yang pasti mengedepankan nilai akhlak, nilai moral dan sebagainya. Tapi kenyataannya seperti yang terjadi di Heri Wirawan ini. Yang pertama. Yang kedua, kalau bicara tentang hukuman mati, saya tidak tahu persis ya. Saya tidak punya data angka apakah ini perkara pertama yang kemudian dihukum mati. Tetapi kalau hemat saya ternyata banyak juga perkara-perkara yang dituntut oleh jaksa hukuman mati dan difonis oleh hukuman mati. Seperti kasus narkoba misalnya, ya, terhadap pengedar, kemudian bandar dan sebagainya, itu banyak dari. Artinya memang regulasi kita sudah mengatur tentang itu. Dan kami jaksa tentu menggunakan regulasi itu sebagai dasar kami untuk melakukan tuntutan pidana ya, terhadap si pelaku ini, yang nyata-nyata memang melakukan kejahatan yang sangat serius. Pak, mengapa pertimbangannya hukuman tuntutan mati Pak? Apakah ini juga mendapatkan semacam mungkin mendapatkan atensi besar dari masyarakat yang kemudian masyarakat juga menuntut hal yang sama, hukuman seberat-beratnya? Apakah itu juga menjadi pertimbangan? Pertama tentu dasarnya peraturan undang-undangan ya. Jadi kalau kita tahu bersama ada peraturan pemerintah penegak Undang-Undang Nomor 1 2016 ya, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 2002 tentang perlindungan anak. Itu dalam konsiderannya menyatakan, di BC itu menyatakan mengapa ada peraturan perintah itu undang-undang yang dijadikan undang-undang itu. Itu karena salah satunya adalah hukuman yang selama ini kemudian diterapkan pada pelaku ini dianggap kurang memadai sebagai pencegah, sebagai deterrent effect agar tidak terjadi perbuatan yang serupa. Yang pertama. Ya. Jadi dasar itulah menjadi pegangan kami, menjadi dasar kami kemudian untuk mengajukan tuntutan. Yang kedua, saya katakan kejahatan sangat serius. Bahkan teman-teman jaksa penuntut umum ada Pak Sintel terlibat di dalamnya itu. Kami bersepakat ini bukannya kejahatan
kekerasan seksual tapi kejahatan kemanusiaan. Kejahatan kemanusiaan. Mengapa kejahatan kemanusiaan? Coba bayangkan bagaimana pelaku itu kemudian ya mengeksploitasi seksual terhadap anak didiknya. Yang dua, katakan tadi, menggunakan simbol-simbol pendidikan. Dengan kuasanya, dengan relasi kuasanya, itu juga menggunakan simbol-simbol kemudian agama. Dan bahkan kalau kita fakta-fakta persidangan, itu menunjukkan juga bahwa pelaku juga itu mengeksploitasi secara ekonomi. Bagaimana ada anak didik yang masuk sekolah, dia ikut kemudian jadi tukang tembok, ya, membangun kemudian fasilitas rumah-rumah yang milik terdakwa itu dan seterusnya. Ada juga kemudian bantuan-bantuan yang sudah diterima oleh anak-anak itu kemudian juga digunakan oleh si pelaku. Bahkan yang kami dapatkan, kalau ada kemudian donatur datang ke sana, itu kemudian setelah donatur pulang, diambil uang-uang itu, digunakan. Salah satunya digunakan untuk menyewa apartemen, tempat-tempat yang digunakan untuk perbuatan bejatnya itu. Jadi nggak ada hal lagi yang meringankan buat kami untuk kemudian menuntut selain tuntutan hukuman mati. Karena undang-undang membenarkan itu dan memberikan ruang bagi kami untuk mengajukan tuntutan maksimal. Kalau kita juga beberapa hari terakhir juga setelah muncul vonis itu banyak aktivis hak asasi manusia memprotes, katanya itu juga melanggar undang-undang dasar 45 pasal 28 atau berapa yang mereka jadikan. Bagaimana Pak? Saya tidak mau berpolemik ya tentang ini ya, tentang perspektif HAM terhadap hukuman mati. Yang pasti dalam hukum positif kita, hukum yang berlaku saat di tanah air itu masih kemudian mengatur hukuman mati. Pertanyaan sekarang, apakah hukum positif bertentangan dengan undang-undang 45? Itu kan pertanyaan dasarnya. Yang kedua, kalau bertentangan dengan undang-undang 45, kenapa kemudian nggak di judicial review misalnya gitu? Nah, selama undang itu berlaku, selama itu kemudian hukum positif dinyatakan kemudian tetap menjadi eksis di Republik ini, maka kami itu menggunakan undang-undang itu sebagai dasar dan pidana. Berarti sebelumnya belum ada semacam jurisprudensi untuk menjadikan patokan bahwa kasus seperti ini memang harus hukuman mati. Di kami ada standar ya, standar melakukan tuntutan. Jadi ada hal-hal yang meringankan apa, memberatkan apa, kemudian melihat kasus sebelumnya. Tapi dalam sistem hukum kita mengenal dan disebut dengan stare decisis ya di Amerika itu misalnya, di mana putusan hakim sebelumnya mengikat pada hakim yang kemudian nggak ada. Tapi tetap putusan sebelumnya jadikan dasar patokan buat kami untuk mengajukan tuntutan pidana. Nah dari pertimbangan tadi, hal yang memberatkan, meringankan, pertimbangan kemudian juga bagaimana jahatnya di perbuatan pelaku, bagaimana kemudian dampak yang ditimbulkannya, kerugian yang kemudian diakibatkan di perbuatan itu, dan juga kemudian bagaimana sangat melukai perasaan masyarakat sebetulnya, tentu menjadi dasar kami untuk mengajukan tuntutan pidana tadi. Ya. Jadi banyak kemudian parameter, banyak kemudian juga ukuran yang dengan dasar buat kami tuntutan pidana. Jadi tidak serta-merta, bukan semata-mata emosional dari kami JPU, tidak. Tapi kemudian kami bertanya matang-matang, bahkan kami diskusikan, kami ekspos bersama, bareng-bareng. Bahkan minta kemudian persetujuan pimpinan mengajukan tuntutan pidana itu. Karena ini namanya hukuman mati. Itu harus melalui mekanisme yang disebut dengan persetujuan pimpinan. Maka berarti kalau hukuman mati dalam perspektif jaksa penuntut umum itu sudah hukuman terberat. Nggak ada lagi yang setara dengan itu. Hemat saya demikian. Karena itulah yang kemudian ada di undang-undang kita. Di KUHP kita juga masih mengatur sebagai umbrella act ya, sebagai undang-undang payung dari hukum pidana di Indonesia ini adalah KUHP. KUHP masih mengatur hukum pidana mati. Nggak dicabut ya? Dicabut ya. Sebelah. Selama ini yang beberapa catatan dari redaksi kami melihat bahwa ada jarak yang cukup lama antara vonis ya, inkrah sampai eksekusinya untuk hukuman mati. Saya pernah dulu waktu
ada beberapa kali ya, misalnya kasus pembunuhan. Cuma apakah nanti itu juga akan seperti itu kira-kira Pak? Jadi begini ya, tentu ketika kita mengeksekusi suatu perkara, kita harus mempertimbangkan terpenuhnya ketentuan formal regulasi. Jadi apakah misalnya hak-hak terdakwa sudah terpenuhi sepenuhnya atau tidak? Terus Seperti apa Pak? jadi misalnya tentu terdakwa punya hak untuk mengajukan misalnya pengampunan pada presiden, untuk gerasi misalnya, terus pasti kayak gitu. Yang kedua, di samping ketentuan administratif kita lihat benar nggak bahwa misalnya identitasnya, apa permintaan terakhirnya, banyak harus pertimbangkan. Karena kalau kita mengeksekusi mati itu tentu kan tidak mungkin diulang lagi, dieksekusi ulang kan nggak mungkin ya. Kalau kita mungkin hanya menjebloskan ke penjara saja, bisa kita anulir atau kita bisa kemudian review kembali ya. Tapi kalau kemarin begitu dieksekusi ya sudah selesai. Nah, itu harus mempertimbangkan tadi. Jadi banyak hal yang harus kami perhatikan dulu, harus memastikan bahwa ketika kami melakukan eksekusi itu seluruh ketentuan perundang-undangan sudah terpenuhi. Pemenuhan itu sampai begitu lama Pak? Sampai sekarang kan begini, untuk inkrah saja kadang perkara ini saja kita lihat. Sampai saat ini kami masih menunggu misalnya daripada salinan putusan resmi. Oke. Kami belum bisa bersikap ini. Apakah kami menerima daripada banding ini atau kemudian kami akan mengajukan upaya hukum lain gitu. Karena saya katakan tadi, kami harus mempelajari secara cermat, mendalam, komprehensif terhadap bagaimana putusan resmi yang disampaikan yang dibuat oleh pengadilan. Itu yang pertama. Yang kedua saya katakan tadi, ada nggak upaya hukum dari si terdakwa? Ya. Itu kan hak mereka kan gitu. Tentu upaya hukum terhadap putusan banding yang sudah disampaikan oleh pengadilan tinggi, itu putusan pengadilan tinggi, dan banyak hal lagi. Jadi tidak semudah membalikkan telapak tangan dan mengeksekusi hukuman mati. Banyak hal terkait misalnya bagaimana hak-haknya yang bersangkutan itu juga harus kita penuhi. Konsekuensi waktunya bisa sampai sepanjang itu kan? Iya. Jadi artinya kita harus hati-hati betul, secara mungkin mengkaji secara komprehensif sebelum kita kemudian melakukan eksekusi terhadap si terpidana nanti kalau ya. Itu kemudian yang memunculkan anggapan bahwa terpidana ini mendapat hukuman 2 kali. Tidak. Dia dihukum penjara panjang setelah habis itu. Tidak. Kan itu kan bagian. Sekarang bagian dari proses. Sekarang pertanyaan saya sekarang, kan itu nanti dihitung. Ketika misalnya seorang tersangka ditahan oleh kemudian penyidik misalnya, ada batas limitasi ditentukan oleh KUHP, ditentukan waktunya. Apa sebagian dari hukuman? Kan tidak, kan dihitung nanti. Berapa kemudian penyidik kemudian berapa untuk umum, berapa hakim, kan dihitung. Nanti kalau masa tahanannya. Sama halnya dengan demikian. Bukan berarti bahwa kita melakukan eksekusi mati itu berdasarkan dengan seolah ada hukuman double, tidak. Pasti tetap pada hukumannya sesuai dengan putusan pengadilan. Kayak misalnya Pak, waktu Bali naik kan itu juga waktu kasus di Surabaya waktu itu Sumiarse ya. Jadi selama mereka dalam masa tahanan itu mereka ada perubahan sikap yang cukup drastis gitu ya. Ada yang kemudian jadi penginjil atau macam-macam. Artinya mereka sudah, apakah itu kemudian nggak jadi pertimbangan misalnya? Itu yang kemudian menjadi opini publik yang kemudian mempertanyakan ini hukumannya pantas dijalankan lagi enggak? Kan pembinaan terporga binaan ya, narapidana ya, kemudian terpidana ini ada pada institusi lembaga pemasyarakatan di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Mereka lah yang kemudian bisa melakukan review, menilai dan kemudian juga asesmen ya terhadap hal-hal apa yang terjadi dalam masa pembinaan itu.
Nah, kami selaku eksekutor tentu kami akan mempertimbangkan bagaimana bentuk pembinaan dan kemudian perubahan sikap. Tapi sekali lagi tadi, makanya kami tidak serta merta begitu kemudian vonis hari ini kamu melaksanakan eksekusi mati hari ini. Enggak lah. Kan dengan perubahan itu bisa mengajukan tadi permohonan pengampunan kepada presiden misalnya gitu. Itu akan menjadi pertimbangan yang mereka akan gitu untuk mengajukan itu. Apakah sebagai dasar untuk kemudian pemerintah dan presiden untuk memberikan menyetujui tidak atau mengampuni perbuatan si pelaku ini. Ini akan menjadi pertimbangan. Artinya seluruh aspek kita pertimbangkan. Termasuk ketika kita mengeksekusi, tentu kita harus memperhatikan betul secara detail, cermat ya, bagaimana pelaksanaan eksekusi itu. Ya, nyawa orang mas tidak serta merta gampang kita kemudian main door saja, harus kita perhatikan secara mendalam. Terus juga sebelumnya itu harus kita pastikan juga bagaimana bimbingan keagamaan, bimbingan rohani pada yang bersangkutan. Kita pasti fasilitasi itu butuh waktu itu. Bagaimana apa permintaan terakhir yang bersangkutan itu kan akomodasi sebelum nanti kita masalahkan dalam bentuk eksekusi. Dan pasti kita akan melakukan kerjasama lintas sektoral dengan teman-teman polisian sebenarnya kita paham nanti bagaimana pelaksanaan eksekusi itu. Pendek kata, kami akan cermat, kami akan komprehensif untuk kemudian sebelum kami melaksanakan eksekusi itu. Terutama kami memastikan kepastian formil dan materialnya daripada kita terpenuhinya pelaksanaan eksekusi mati itu sendiri. Pak, kemarin dalam salah satu putusan kemarin ada tidak menjual, tidak mengabulkan tuntutan untuk menjual yayasan ya kemarin ya. Bukan menjual, membubarkan. Ya. Itu kan dulu kan ada wacana itu dijual untuk membiayai. Bukan menjual, jadi dibubarkan, kemudian lelang, hasilnya kemudian terserahkan kepada negara nanti kemudian akan digunakan untuk sebagian untuk membiayai kebutuhan hidup atau kelangsungan hidup daripada anak-anak korban. Nah, kemarin pengadilan tidak mengabulkan tuntutan itu kan ya. Ada pengaruhnya nanti untuk program Jaksa untuk Sefos itu Pak. Yang pasti begini ya, yang pasti pertama kami mengapresiasi, menghormati putusan pengadilan tinggi ini. Mengapa kami apresiasi? Yang pertama tentu ada perubahan daripada putusan pengadilan sebelumnya di tingkat pertama di pengadilan negeri itu. Sekarang sudah mengakomodir tuntutan hukuman mati. Yang kedua, restitusi yang selama ini yang di pengadilan tingkat pertama di pengadilan negeri itu dibebankan pada negara di Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak itu kemudian diserahkan pada atau dibebankan pada terdakwa. Nah, terkait dengan pembubaran yayasan, kemudian asetnya kemudian kita rampas ya, kita kemudian lelang dan kemudian hasilnya digunakan untuk bisa kepada negara untuk itu. Kami juga menghormati. Tapi pertimbangannya saat itu kami mengajukan tuntutan itu. Karena apa? Karena yayasan ini pertama adalah sebagai instrumen untuk melakukan kejahatan. Dalam teori itu disebut dengan instrumentarium delicta. Ya. Jadi kalau saya misal sekarang datang atau melakukan kejahatan menggunakan sepeda motor, tentu sepeda motor dirampas karena alat. Kalau tidak ada sepeda motor, belum tentu saya bisa melakukan kejahatan. Ya. Sama dengan ini. Belum tentu ada orang tua daripada si anak ini mau memberikan atau menitipkan anak-anaknya kalau kemudian tidak ada yayasan atau pesantren itu menggunakan label itu pasti jadi pertimbangan orang tua. Ya, orang tua itu begitu. Dan di tempat itulah dilakukan kejahatannya itu. Ya kan kita lihat dari fakta-fakta persidangan itu si terdakwa berkali-kali bahkan berulang kali itu melakukan kejahatan ataupun kemudian kekerasan terhadap anak-anak di tempat itu. Maka kami mengajukan untuk kemudian dirampas negara. Rampas negara kata sebagai instrumen itu. Yang kedua, kami menganggap bahwa ini yang disebut dengan corporate kriminal. Dalam bahasa Belanda disebut korporasi misdat. Korporasi misdat. Artinya apa? Sejak awal yayasan ataupun kemudian pondok pesantren dibuat melakukan kejahatan.
Jadi kami melihat pertama dengan rentang waktu ya, antara pembuatan yayasan, pendirian pondok pesantren dengan kemudian tidak oleh terdakwa. Jadi sebenarnya pondok pesantren ini tanda kutip yang dibuat oleh si terdakwa tidak melakukan kegiatan-kegiatan sebagaimana yang seharusnya. Tapi untuk kejahatan. Kejahatan. Dan dalam teori, ya, baik dalam praktek peradilan yang selama ini kita ketika ada sebuah badan hukum yang sejak awal itu kemudian digunakan kejahatan, maka badan hukum harus dihukum. Hukumannya apa? Ya, salah satunya pembubaran, pembekuan, penyitaan aset, pelelangan, dan kemudian hasilnya pada negara untuk kemudian digunakan. Negara itu salah satunya untuk kalau di dalam perkara itu membiayai sekolah anak-anak itu, kelangsungan hidup anak-anak itu, dan bagaimana selanjutnya. Nah, terkait dengan safe house yang jadi program kami dan kemudian kami sejak awal perkara ini kami sudah mengundang ya dan berkolaborasi dengan seluruh stakeholder ya. Baik Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak dengan LPSK, dengan kemudian penggiat terhadap anak ya, penggiat anak itu, bahkan juga dengan Pemprov. Pemprov pun hanya gubernur, tapi juga melibatkan ada dinas sosialnya, dinas pendidikan, dinas pendudukan dan catatan sipil, Kementerian Agama kan dari Provinsi Jawa Barat. Nah, kenapa kami mengumpulkan itu? Kami berkoordinasi bersinergi dengan mereka karena saya katakan ini harus kemudian tertangani. Nggak mungkin kami harus menunggu sampai putusan ini inkrah tanpa bermaksud untuk mendahului putusan hakim. Maka kami sudah siapkan. Ini di sektornya kejaksaan ya? Ya, kami menginisiasi itu. Ya. Tentu bekerjasama dengan berbagai pihak. Salah satunya kami sudah menyiapkan di Sumedang itu namanya disebut dengan Rumah Aman Simpati Jaksa. Itu salah satu itu tadi. Kami sudah juga bekerjasama berkoordinasi dengan rumah aman dinas sosial di sini di provinsi gitu ya. Dengan unit pelaksana tugas ya perlindungan anak di sini dan bahkan tidak hanya sampai di situ, kami juga kemudian mengundang semua elemen masyarakat untuk mengikuti misi itu. Salah satunya mungkin sebagaimana berita tadi pagi itu, salah satu ataupun beberapa anak sudah kemudian ditamu juga di rumah Adiaksa ya, di Purwakarta ya, Purwakarta. Ada beberapa anak sudah ditamu di sana. Ini bagian kemudian komitmen kami, bagian kemudian kesungguhan kami untuk secara komprehensif perkara ini. Tidak hanya tertuju pada pelakunya, ada kemudian si terdakwanya, tetapi juga bagaimana kita memikirkan bagaimana anak-anak ini. Karena dalam konvensi hak anak itu kita harus mengedepankan kepentingan terbaik buat anak-anak. Itu amanat konvensi loh, yang kemudian diimplementasikan dalam berbagai atau dijabarkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Republik ini. Untuk itu cuma memang ada yang kami sesalkan Pak, ketika ada berita dari Garut ada anak-anak ini yang dikeluarkan dari sekolah karena sekolah tahu ternyata ada korban itu. Itulah makanya kami berdiskusi dengan dinas pendidikan. Kami sampaikan pada saat rapat koordinasi itu dan berbagai pertemuan informal antara Pak Asinda dan teman-teman di distrik. Kami juga mengajak mereka, ini bagaimana tentang sekolah anak-anak ini yang berbuat ke orang lain kemudian jadi korban, bahkan korban dua kali ya. Korban kemudian sudah secara secara fisiknya dia kena juga, masa kemudian tidak punya hak untuk sekolah ya. Makanya akhirnya waktu itu sepakat kalau kemudian kita meminta pada anak itu memilih apakah dia mau mengikuti pendidikan sifatnya formal, maka distrik lah punya tanggung jawab ya, untuk kemudian menjamin bahwa mereka bisa bersekolah, bisa mengenyam pendidikan di lembaga pendidikan formal. Kalau basisnya ke agama, kita artinya dia membeli pondok pesantren, membeli kemudian pendidikan yang berbasis pada keagamaan, tentu Kementerian Agama lah, kami di Provinsi Jawa Barat yang tahu itu. Udah selesai. Jadi sangat-sangat kami pikirkan. Bahkan kami sudah mikir kenapa salah satu pertanyaan dari masyarakat mengundang dinas kependudukan catatan sipil. Kami sudah memikirkan bagaimana nanti tentang anak-anak dilahirkan itu. Bagaimana akte kelahirannya. Apakah dia akan berpengaruh terhadap fisiologis anak itu. Kalau anak itu kemudian nanti lahir, ya nanti ada nama bapaknya yang
semua orang tahu Iya. bahwa dia terpidana, bahwa dia pelaku kejahatan seksual yang sangat serius itu. Itu sampai pada itu. ketika permintaan untuk mengganti identitas itu, Pak. Bukan hanya begitu identitas, bahkan kami sudah memikirkan bagaimana kalau tidak dicantumkan dalam akte kelahiran itu nama si bapak sebagai pelakunya ini, gitu. Bapak biologisnya ya sebagai itu. Sampai memikirkan itu kami itu. Artinya itu kan nanti nggak dicantumkan. Iya, akhirnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil saat itu sudah memikirkan itu bagaimana bentuk aktenya nanti. Tidak sebagaimana kita yang pada umumnya pada umumnya masyarakat umumnya. Jadi sampai pada saat itu. Jadi hal-hal detail pun kami pikirkan, Mas. Sudah kami coba tindak lanjuti secara komprehensif sampai hal yang sifatnya teknis tadi. Oke. Pak, ini apakah safe house pertama yang dibuat oleh kejaksaan karena ada kasus ini, ataukah ini sudah pernah dipakai sebelumnya? Kalau Jawa Barat itu pertama ya. Pertama. Artinya nanti kalau ada, semoga tidak ya Pak ya, ada kasus-kasus yang mungkin serupa atau berakibat serupa, itu mungkin bisa dipakai. Ya, jadi di safe house terutama yang di Sumedang ini, namanya itu adalah Rumah Aman Simpati Jaksa. Itu kerjasama kolaborasi kami dengan Pemkab Sumedang, tentu nanti di pelaksanaan jadi di Kejaksaan Negeri Sumedang dengan Telkom. Ya, di situ ada beberapa tempat ya yang bisa nanti anak-anak itu bisa belajar ya, kemudian nanti menemukan keterampilannya di sana dan seterusnya. Dan itu kita namakan Jatinangor tagline-nya. Apa Jatinangor itu? Jangan tinggalkan anak-anak korban. Oke. Jadi dia terbatas pada mereka yang menjadi korban kejahatan, ya. Tetapi juga kami sangat terbuka bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Jadi ABH lah, kami tampung situ. Dan alhamdulillah kerjasama baik kami dengan Pemkab Sumedang, Pak Bupati waktu itu ikut meresmikan dengan Bu Menteri PPA menjadi penanda bahwa ini kita harus kerja kolaboratif, ya, kerja bersama, karena ini tidak bisa kita tangani secara parsial, tangani secara sendiri. Itu berarti ditampung di situ, anak-anak ditampung di situ, atau ada tempat-tempat lain, karena mungkin ini akibatnya beda untuk setiap orang, Pak ya. Jadi tentu saja begini Pak, kami memberikan pilihan, ya, memberikan kebebasan pada mereka. Ya. Tidak harus kemudian menjadi suatu kewajiban, harus di safe house itu. Mungkin ya tadi, ada juga anak-anak lain yang memilih di Purwakarta. Ada 4 anak kalau saya, 4 anak di sana. Purwakarta ada lembaga yang sama juga. Kami punya rumah Adiaksa di sana. Kerjasama dengan Pemkab Purwakarta. Jadi rumah Adiaksa. Jadi dulunya ada kampung Adiaksa lah, kampung Adiaksa sini nggak buat di sana itu. Ya anak memilih sana. Saya lebih suka di Purwakarta gitu. Di sana kemudian ada bapak asuhnya di sana. Ada kemudian juga di sana kemudian saya lebih suka pendidikan yang berbasis keagamaan. Maka kemudian dimasukkan ada ke pendidikannya, muatan pendidikan setingkat misalnya ada sanawiyah, ada aliyah dan sebagainya gitu. Jadi tentu pada itu tadi sekali lagi kami hanya memfasilitasi, kami kemudian hanya menyiapkan berbagai instrumen untuk mengakomodir kepentingan anak. Bahwa anak hanya memilih, misalnya, saya nggak mau Pak, maunya saya di rumah orang tua silahkan. Kamu maunya di Purwakarta silahkan. Tapi yang Sumedang, tinggal di rumah pun tetap dipantau. Ya, tentu kami lakukan. Kan kami kerjasama dengan lintas sektoral. Betul. Dengan Pemprov juga kerjasama dengan Pemkab dan sebagainya. Karena kami juga harus memahami betul ya, pendidikan terbaik adalah pendidikan berbasis keluarga. Betul Pak. Kalau jadi bagaimana keluarga sebagai salah satu pembentuk, salah satu faktor penentu ya, dari karakter anak itu, kepribadian itu dari keluarga itu. Ya, kita hanya bisa membantu, memfasilitasi itu. Dan yang pasti kami inginkan bahwa anak-anak jangan kemudian hilang harapan masa depannya. Anak-anak kemudian terputus bagaimana cita-cita dan impiannya. Biar dia kemudian menggapai cita-cita impian sebagai generasi penerus bangsa. Mereka ini dipantau sampai kapan Pak? Ya terus kami lakukan ya. Sampai mungkin ada batas waktu, misalnya mereka sampai menikah atau misalnya ya nanti ya. Secara teknis kami serahkan pada pemerintah daerah. Karena kewajibannya pada pemerintah daerah.
Kami hanya APH, tentu saja concern kami ya pada prinsipnya pada penegakan hukum kan. Pada bagaimana kami melakukan penindakan ya, tetap tindakan atau kejahatan yang terjadi di terutama di Jawa Barat ini ya. Nah, teknis seperti itu kami akan serahkan kepada pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota. Karena kewajiban pada mereka sebagai bentuk negara hadir memberikan perlindungan pada anak-anak, terutama anak-anak menjadi korban kejahatan. Oke Pak, sebagai penutup Pak, Ya. Saya tanya mungkin seberapa yakin kejaksaan bahwa vonis terberat ini membuat efek jerah? Bicaranya bukan yakin tidak yakin, tapi tentu berbagai upaya bisa dilakukan. Artinya, saya katakan di bagian tempat, hukuman ini salah satu saja instrumen untuk memberikan deterrent effect. Ya. Jadi, pertama membuat jerah pelaku, sekaligus memberikan pesan pada yang lain untuk tidak melakukan kejahatan serupa. Karena konsekuensi seperti itu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa pencegahan itu bukan hanya domain kejaksaan saja, tapi semua punya kewajiban yang sama, semua elemen bangsa ini. Baik itu dari pemerintahan provinsi, kabupaten kota, unsur masyarakat, NGO, kemudian juga pemerintahan pusat, semua kita berkolaborasi untuk itu tadi. Nah, yang pasti, tentu kita sudah takar masalahnya. Jadi yang baik adalah bagaimana pepatah lebih mencegah daripada mengobati kan. Nah, bagaimana pencegahan itu? Ya. Pencegahan apa? Edukasi, Dinas Pendidikan menjadi edukasi yang itu, Kementerian Agama kan edukasi yang komprehensif bagaimana pendidikan beragama itu, bagaimana melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan daripada utama boarding school misalnya, yang mereka hidup, mereka kemudian tinggal 24 jam di situ. Terus kemudian yang lainnya juga seperti itu. Bagaimana memastikan kurikulumnya berjalan, bagaimana pengajarannya tatap muka maupun pelajaran-pelajaran bisa berjalan dengan baik. Terus juga bagaimana dinas sosial yang lain, bagaimana memastikan bahwa anak-anak ini terjamin kehidupannya. Bagaimana kemudian orang tua juga tidak hanya selasa menentukan saja, tapi tahu persis gitu. Jadi banyak faktor saya katakan, banyak hal yang kita. Makanya saya bilang kita harus kerjasama lintas sektoral, pendekatan yang kolaboratif ya, dengan melibatkan sebuah pihak. Perguruan tinggi juga bisa memberikan kajian hal-hal terbaik, bisa bagaimana sebenarnya memberikan pembelajaran yang ataupun hal-hal yang terkait dengan pencegahan dan seterusnya banyak. Bahkan kami pihak perbankan kami ajak kemarin untuk bagaimana misalnya sekarang bagaimana memberikan keterampilan atau CSR atau apa itu. Banyak kita libatkan, Mas. Bahkan waktu awal-awal kami rapat pun dengan Kejaksaan Tinggi, kami rapat di teman-teman Bank Jabar misalnya, sehingga mereka ikut terlibat dan kemudian memiliki komitmen dan kesadaran bersama untuk bagaimana melakukan pencegahan ini. Tadi. Karena kejahatan banyak kan motifnya. Bisa motif ekonomi, bisa motif yang lain. Kalau kita mencoba ekonomi, bagaimana mensejahterakan masyarakat? Kita diskusikan dengan Pak Gubernur, dengan pemerintah provinsi, bagaimana untuk meningkatkan indeks kesehatan masyarakat, kemudian bagaimana tingkat ekonomi bermasyarakat dan sebagainya. Jadi banyak kita. Makanya saya bilang bahwa hukum ini tidak bekerja di ruang hampa, hukum ini bekerja di masyarakat. Karena masyarakat terus kita melibatkan semua pihak. Bagaimana tertib sosial di masyarakat itu. Ini jadi bukan pertanyaan terakhir lagi. Pak, dengan konsep seperti itu tadi yang begitu menurut saya complicated gitu, Pak. Apakah itu pernah ada template sebelumnya waktu dari atau siapa atau kemudian Kejaksaan Tinggi Jabar memodifikasinya seperti itu? Ya. Kita bekerja itu tentu harus kemudian melakukan pembaruan, pembenahan dan kemudian penyempurnaan. Tentu kita belajar dari pengalaman sebelumnya. Tentu kita belajar bagaimana kerumitan kasus itu. Tentu kita belajar bagaimana kemudian penanganan secara menyeluruh terhadap perkara ini. Jadi saya pikir bukan hanya masalah ini kewajiban kita.
kewajiban saya Kajati Jawa Barat untuk membuat semacam terobosan inovasi yang bisa mengakomodir semua kepentingan tadi, semua aspek tadi. Jadi saya katakan tadi bahwa seorang jaksa tidak hanya bekerja dalam persidangan, tapi seorang jaksa itu yang baik adalah bagaimana seorang jaksa juga bisa bekerja itu memahami aspirasi masyarakat, memahami bagaimana dinamika dalam sosial dan masyarakat itu, bagaimana memahami kemudian juga tuntutan masyarakat. Bagaimana kami harus memahami juga kemudian bekerja, memastikan tadi salah satu bagaimana keberlangsungan anak-anak ini di masa depan bangsa. Itu kewajiban kita semua. Ini bukan masalah template dan tidak template-nya, ada tidaknya template atau tidak. Tapi bagaimana itu sebuah inovasi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Itu tujuan utama. Pelayanan terbaik pada masyarakat, baik masyarakat pencari keadilan maupun masyarakat secara keseluruhan di khususnya Jawa Barat. Itu dan terakhir mungkin ya, karena jawab pertanyaan tadi, saya mengucapkan terima kasih pada seluruh elemen bangsa ini, seluruh elemen masyarakat Jawa Barat ini yang sudah memberikan support, dukungan, doanya, bahkan simpatinya pada kami. Dan khususnya sampai perkara ini diputus di pengadilan banding ya. Terima kasih pada baik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, kemudian kementerian, yaitu tentang Kementerian PPA yang sangat intens, kemudian berikan masukan, saran dan diskusinya, lembaga-lembaga seperti LPSK, lembaga perlindungan anak dan sebagainya, termasuk ya berbagai elemen masyarakatnya disebutkan satu persatu dan Kementerian Agama dan seterusnya. Inilah bentuk kolaborasi, bentuk kemudian kerjasama yang paripurna dan dalam suatu kasus yang menjadi mungkin sebagai pada proyek barangkali atau sebagai kemudian model ideal untuk perkara-perkara di tempat-tempat yang lain, untuk perkara yang lain juga. Oke. Terima kasih Pak Asep atas penjelasan yang sangat gamblang dan saya kira sudah sangat jelas buat Tribuners ya. Intinya bukannya ini memang kasus yang fenomenal, tetapi jangan sampai terulang lagi ya. Bahwa kejaksaan sudah menyiapkan bagaimana safe house yang begitu aman, komprehensif. Harapannya tidak terpakai kan gitu Pak ya. Kalaupun terpakai ya itu sudah ada. Saya kira itu Tribuners, kita ucapkan apresiasi yang sangat besar buat Kejaksaan Tinggi Jawa Barat atas apa yang telah dilakukan selama ini. Kita akan berjumpa lagi di masa mendatang, di waktu-waktu yang mendatang dengan topik lain yang berbeda. Salam.